Sinema dibuka oleh sepasang pegawai perusahaan game. Sebut saja mereka adalah Chang dan Ah-yi. Kedua pria tersebut tengah mengemban tugas memindai properti di sebuah rumah kosong angker demi proyek game horor mereka. Tak berselang lama setelah penelusuran dimulai, Ah-yi dikejutkan oleh foto keluarga pemilik rumah yang jatuh secara tiba-tiba tepat di belakangnya. Sembari melanjutkan proses pemindaian, Chang mulai menceritakan bahwa rumah tersebut menyimpan sejarah kelam yang sangat mengerikan. Konon, sang pemilik telah dirasuki oleh arwah jahat hingga tega membantai seluruh anggota keluarganya. Diketahui bahwa mendiang pemilik rumah merupakan seniman ternama yang ahli menciptakan boneka dari tanah liat. Tanpa sepengetahuan Ah-yi, Chang nekat menyelinap masuk ke dalam bekas tungku pemanggang studio di sudut rumah tersebut. Saat keluar, Chang menenteng boneka bayi tanah liat dengan guratan mantra di punggungnya, lalu memberikannya kepada Ah-yi. Seketika, Ah-yi mendengar suara perempuan yang membuatnya kaget, hingga menjatuhkan boneka itu sampai kepalanya pecah. Lantaran dicekam ketakutan, Ah-yi berniat melarikan diri. Namun, kepalanya justru dihantam benda keras hingga ia jatuh tak sadarkan diri. Ketika Chang bergegas mencari bantuan, genangan darah dari luka kepala Ah-yi mengalir perlahan mengenai bagian kaki boneka bayi. Namun, secara misterius, saat Chang kembali ke lokasi, sosok Ah-yi telah menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Ah-yi mendadak muncul di belakang Chang dengan gelagat yang sangat tidak wajar. Ia tampak seperti orang kesurupan, hingga membuat Chang ketakutan dan bersiap mengambil kuda-kuda untuk kabur. Sialnya, Chang justru terjatuh dan terseret masuk ke dalam tungku pemanggang patung yang gelap. Dari luar terdengar jeritan memilukan Chang. Sementara alat pemindai terus berputar menyinari seisi rumah angker itu, termasuk si boneka bayi. Maka dimulailah kisah utama dari film berjudul Moodborn ini. Sujuan, pria yang tengah menanti kelahiran buah hatinya, tersentak oleh suara tangisan boneka bayi elektronik di tengah tidurnya. Ia memang sengaja membeli boneka itu sebagai sarana simulasi sebelum dirinya benar-benar resmi menjadi seorang ayah. Sujuan sendiri merupakan seorang desainer game yang bekerja pada sebuah perusahaan berbasis realitas virtual. Istrinya, Muhua, ternyata juga memiliki profesi yang cukup unik dan jarang ditemui. Ia bekerja sebagai konservator artefak, yakni tenaga ahli yang bertugas memperbaiki benda-benda kuno yang rusak. Mereka dikenal sebagai pasangan romantis yang harmonis, yang sudah jauh-jauh hari menamai calon bayi mereka dengan sebutan Pini kecil. Di kantor, Sujuan terpaksa menelan kekecewaan akibat penolakan proposalnya. Ditambah lagi rekannya, Ah-yi, menghilang tanpa kabar di tengah tuntutan kerja yang mepet. Saat situasi semakin genting, Ah-yi tiba-tiba muncul dengan kondisi berantakan sembari menenteng sebuah kotak misterius. Atasan mereka, sebut saja Tono, langsung merampas kotak tersebut tanpa memperdulikan kondisi bawahannya yang tampak kacau. Tanpa mereka sadari, Ah-yi telah berubah menjadi sosok yang berbeda dan meninggalkan noda darah di setiap langkah kakinya. Dalam sebuah rapat, Sujuan menjelaskan bahwa proyek game VR terbaru mereka diangkat dari kasus pembunuhan lawas, yaitu misteri keluarga Su. Tak lama kemudian, Ah-yi berteriak histeris dari balik kaca, menyuruh mereka semua lari karena dia telah datang. Aksi Ah-yi membuat bingung peserta rapat yang tidak mengerti maksudnya, dan mendadak ia muntah secara mengerikan. Lantaran Ah-yi harus dilarikan ke rumah sakit, Tono memerintah Sujuan mengambil alih tugas lapangan karena proyek tersebut sudah disetujui. Demi bonus yang dijanjikan, Sujuan terpaksa menerima mandat itu karena ia membutuhkan biaya tambahan untuk persalinan istrinya. Ia pun membawa pulang kotak yang sebelumnya dibawa oleh Ah-yi dari bangunan tua terbengkalai tersebut. Setibanya di rumah, Sujuan langsung melapor kepada sang istri mengenai pekerjaan tambahan serta bonus yang akan ia terima. Sebagai suami yang protektif,
Sucuan sengaja memasang sistem CCTV canggih yang terhubung ke telepon agar tetap bisa memantau kondisi istrinya selama ia bekerja. Malam harinya, saat Sucuan masih berkutat dengan tugasnya, ia melihat bayangan istrinya di ruang kerja seolah sedang lembur. Namun, di saat bersamaan, suara sang istri justru memanggil namanya dari ruangan yang berbeda. 老公， Sucuan yang terperanjat kemudian menoleh ke arah ruang kerja Muhua, tetapi sosok di sana telah lenyap seketika. Ia kembali menoleh ke arah istrinya, dan tiba-tiba sesosok wanita menyeramkan muncul di hadapannya, hingga membuat Sucuan tersentak bangun dari tidurnya yang ternyata hanyalah mimpi. Muhua datang menghampiri dan mulai memperhatikan isi kotak proyek milik suaminya yang terlihat janggal. Di dalam kotak tersebut tersimpan beberapa berkas dan sebuah boneka tanah liat yang dibawa Ahyi dari rumah angker. Saat mereka beristirahat di tengah malam, suhu AC di kamar tidur mereka tiba-tiba naik secara otomatis. Sementara itu, kamera CCTV di atas lemari berhasil mendeteksi adanya pergerakan asing yang tidak memiliki wujud fisik. Sosok astral tersebut perlahan membuka pintu kamar mereka, hingga membuat Muhua terbangun karena merasa tidak nyaman. Muhua pun melangkah keluar kamar demi memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah mereka. Rasa penasaran itu menuntunnya untuk meraih boneka tanah liat yang tersimpan di dalam kotak kerja suaminya. Namun ia segera mengurungkan niat tersebut saat merasakan janin di perutnya menendang dengan sangat kuat. Padahal melalui pantauan layar CCTV terlihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang bergerak dari dalam kotak tersebut. Muhua yang saat itu berada di dapur kembali keluar untuk mencari asal suara gerakan yang mencurigakan itu. Secara mengejutkan, lampu dapur mendadak padam dengan sendirinya, meninggalkan Muhua dalam kegelapan yang mencekam. Muhua kemudian meraih boneka bayi tersebut. Namun, suara misterius mengejutkannya hingga jarinya tergores tepian tajam pada lubang kepala boneka. Awalnya, ia mengira suara itu berasal dari suaminya. Namun, saat kembali ke kamar, Sucuan ternyata masih terlelap sangat pulas. Darah Muhua yang merembes ke pori-pori boneka seolah membangkitkan roh yang tersegel hingga membuat benda mati itu bernyanyi sendiri. Saat membalikkan badan, gelagat Muhua berubah drastis. Sorot matanya memerah tajam, sementara mulutnya tampak kaku seakan terkunci. Keesokan paginya, perangai Muhua mulai menunjukkan keanehan yang semakin nyata dan sulit dimengerti. Ia menjadi sangat temperamental dan tanpa sadar mulai gemar menyantap hati babi mentah yang sebelumnya tidak pernah ia sukai. Setelah itu, Sucuan menyambangi galeri seni untuk mengurus dokumen izin penggunaan aset patung bayi sebagai referensi game. Di sana ia berjumpa dengan Liu Yan, manajer galeri sekaligus adik kandung dari seniman Liu Xin yang menghilang misterius. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa Liu Xin adalah seniman patung termasyhur yang memiliki gaya yang sangat unik. Liu Yan menunjukkan karya-karya kakaknya, di mana Liu Xin selalu menggoreskan mantra jimat di setiap patung untuk mengunci emosi di dalamnya. Liu Yan sendiri mengakui bahwa ia masih berambisi mengungkap kebenaran di balik tragedi kakaknya meski kejadiannya sudah sangat lama. Ia menaruh harapan besar agar melalui game tersebut publik kembali tertarik untuk menggali kembali kasus lama yang sempat tenggelam. Terpicu oleh penuturan Liu Yan, Sucuan memutuskan untuk kembali ke rumah tua milik Liu Xin guna melakukan investigasi mandiri. Berbekal sebuah senter, Sucuan menelusuri sudut-sudut rumah angker tersebut hingga tiba-tiba sepotong kepala patung menggelinding tepat ke arah kakinya. Rentetan suara ganjil mulai meneror indranya, memuncak pada penampakan sesosok hantu wanita menyeramkan yang tengah menimang patung bayi. Setan itu mengerang menuntut agar bonekanya dikembalikan, dan mendadak muncul lagi sosok hantu pria berkacamata yang menggantung tepat di atasnya. Namun siapa sangka, semua kengerian itu rupanya hanyalah bagian dari simulasi perangkat VR dari game yang sedang mereka kembangkan. Sementara itu di rumah, gangguan mistis kembali menyerang Muhua.
di mana suhu AC di ruangan kerjanya mendadak terasa panas. Sesaat setelah ia mematikan AC tersebut, artefak kuno yang tengah ia restorasi berubah bentuk menjadi boneka bayi yang mengerikan. Khawatir akan keselamatannya, Muhua berusaha lari keluar. Namun, pintu ruangan tersebut mendadak tertutup rapat dan terkunci dengan sendirinya. Sayup-sayup ia mendengar suara parau seorang wanita yang membisikkan permintaan untuk diberikan tetesan darah segar. Secara misterius, tangan Muhua bergerak sendiri di luar kendalinya, seolah-olah ada kekuatan gelap yang tengah menggerakkan tubuhnya. Benar saja, dari balik cermin muncul bayangan seorang wanita cantik yang mengendalikan Muhua, memaksanya mendekap patung bayi dan menyayat dadanya. Muhua kini sepenuhnya kerasukan dan terobsesi memperbaiki boneka tersebut menggunakan campuran tanah liat yang dibasahi oleh darahnya sendiri. Ia bahkan dengan sengaja menghapus sebagian guratan mantra jimat yang terukir di punggung boneka tanah liat tersebut. Ketika Sucuan tiba di rumah, ia merasa bingung lantaran panggilannya tidak dijawab. Sementara boneka bayi di ruangan kerja istrinya hampir rampung. Saat mereka berada di tempat tidur, Sucuan mencoba bertanya soal boneka tersebut. Namun, Muhua hanya memberikan reaksi dingin. Tak berselang lama, Muhua tiba-tiba berteriak histeris dan memarahi suaminya hanya gara-gara urusan pengaturan suhu AC di kamar. Tingkah Muhua semakin tidak terkendali. Ia mulai menggaruk perut buncitnya secara membabi buta hingga dipenuhi luka goresan yang sangat parah. Sucuan sempat mengira bahwa perubahan perilaku ekstrem ini hanyalah dampak dari ketidakstabilan emosi sang istri yang tengah hamil besar. Usai mencurahkan keluh kesahnya kepada atasannya, Sucuan dibekali sebuah kalung jimat dari kuil suci guna melindungi kelancaran persalinan istrinya nanti. Beberapa saat kemudian, Ahyi menelepon Sucuan dengan nada panik, memintanya segera mencari pendeta Tao untuk menangani boneka bayi terkutuk itu. Sucuan tidak memahami peringatan Ahyi, sementara dari monitor CCTV, Muhua tampak menyeringai seolah menikmati kepanikan yang melanda Ahyi. Lantaran firasatnya tidak enak mendengar kepanikan rekannya, Sucuan langsung menuju rumah tinggal Ahyi untuk memastikan kondisinya. Sungguh mengenaskan. Ia menemukan Ahyi tengah menangis terseduh-seduh sambil menjahit kelopak mata sebelah kirinya sendiri secara paksa. Rupanya penderitaan itu dikendalikan secara jarak jauh oleh Muhua melalui boneka bayi elektronik yang berada di genggaman tangannya. Ahyi terus merintih memohon pertolongan. Namun, Sucuan hanya bisa terpaku karena tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Hingga pada titik puncaknya, kekuatan goib Muhua akhirnya menghabisi nyawa Ahyi dengan cara yang sangat brutal dan mengerikan. Sucuan lantas teringat dan mulai mencari tahu apa yang dimaksud oleh mendiang Ahyi mengenai rahasia di punggung boneka. Malam harinya, Sucuan menyelinap masuk ke ruang kerja Muhua demi melihat langsung apa yang tersembunyi di balik punggung boneka itu. Ia pun tersentak ngeri saat mendapati boneka simulasi miliknya telah hancur berkeping-keping dan bersimbah darah yang sangat banyak. Tiba-tiba Muhua menggedor pintu dengan beringas, disusul oleh kepulan asap merah pekat yang menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Dalam sekejap, Sucuan mendapatkan penglihatan goib tentang jeritan seorang wanita dan jimat pelindung yang tertulis di punggung boneka bayi. Sucuan nyaris saja kehilangan kesadaran karena dirasuki, namun beruntung kekuatan jimat pemberian atasannya mampu menjadi benteng pelindung baginya. Ia berniat membawa lari boneka terkutuk itu. Namun tindakannya segera dicegah oleh Muhua yang merebut kembali benda keramat tersebut. Pasca perbaikan boneka yang dilakukan Muhua, serangkaian fenomena supranatural yang mengerikan mulai menghantui setiap sudut rumah tinggal mereka berdua. Kondisi fisik serta mental Muhua perlahan-lahan mulai hancur, membuat suasana kehidupan rumah tangga mereka menjadi sangat mencekam dan goyah. Sucuan kemudian mendatangi kuil Huanzeng
yakni tempat suci di mana kalung jimat yang dipakainya berasal untuk mencari jawaban pasti. Ia memperlihatkan foto mantra di punggung boneka kepada Guru Li, seorang pendeta sakti, sembari menceritakan kondisi mengkhawatirkan yang menimpa istrinya. Namun pendeta tersebut justru mengarahkan Sucuan untuk menemui seseorang yang dianggap jauh lebih kompeten dalam menangani kasus-kasus spesifik semacam itu. Sosok yang dimaksud adalah Ah Seng, seorang pakar mitologi rakyat sekaligus praktisi spiritual yang memiliki pemahaman mendalam tentang alam gaib. Mulanya, Ah Seng menolak terlibat. Namun setelah mengamati detail jimat pada foto tersebut, ia akhirnya bersedia membantu Sucuan menyelamatkan keluarganya. Setelah menelusuri asal-usul benda tersebut, Ah Seng menjelaskan bahwa jimat di tubuh boneka sebenarnya berfungsi sebagai segel pengikat roh jahat. Sucuan lantas memboyong Ah Seng ke kediamannya demi menindaklanjuti gangguan gaib yang telah merenggut kewarasan sang istri tercinta selama ini. Setibanya di sana, mereka mendapati Muhua tengah asyik melahap potongan hati mentah dengan cara yang sangat menjijikkan dan rakus. Muhua kemudian merangsek menuju ruang kerja dan berhadapan langsung dengan Ah Seng yang sudah bersiap dengan segala perlengkapan ritualnya. Tanpa disadari, langkah Muhua menginjak taburan garam suci hingga membuatnya meronta-ronta kesakitan layaknya seekor cacing yang terpanggang oleh api. Ah Seng segera melempar puluhan lembar kertas mantra ke tubuh Muhua demi memaksa roh jahat keluar dari raga inangnya. Ia berusaha keras mengikat dan memindahkan roh tersebut. Namun sayangnya, entitas iblis di dalam tubuh Muhua terlampau kuat untuk ditaklukkan. Bahkan upaya tersebut sempat membuat sang paranormal kewalahan menghadapi serangan balik dari kekuatan gelap yang menguasai raga wanita hamil itu. Berbekal tetesan darah dari hidungnya sendiri, Ah Seng akhirnya berhasil mengurung iblis tersebut ke dalam boneka tanah liat dan segera menyegelnya. Malangnya, segel mantra itu mendadak hangus terbakar, sehingga Ah Seng terpaksa menutup mata Muhua dengan kain merah dan mengikat tubuhnya. Roh jahat tersebut ternyata memiliki ambisi yang sangat kuat untuk sepenuhnya menguasai dan mengambil alih raga serta jiwa Muhua. Konon, apabila dalam kurun waktu 7 hari roh tersebut tidak berhasil diusir, maka ia akan menetap selamanya di tubuh inang tersebut. Situasinya kini kian kritis karena batas waktu Muhua sebagai wadah iblis hanya tersisa 1 hari lagi sebelum semuanya terlambat. Sebagai langkah terakhir, Sucuan membawa boneka itu ke galeri milik Liu Yen guna menelisik sejarah pembuatan benda terkutuk tersebut lebih dalam. Akhirnya, Ah Seng memutuskan untuk meminta bantuan langsung kepada Liu Yen guna mengungkap tabir misteri yang menyelimuti boneka bayi tanah liat itu. Melalui ritual pemanggilan memori, Liu Yen bersama Sucuan dan Ah Seng melakukan perjalanan spiritual kembali ke masa lalu milik seniman Liu Xin. Terungkap fakta memilukan bahwa Liu Xin ternyata kerap menggunakan lumpur dari area kuburan sebagai bahan dasar utama pembuatan karya patungnya. Dahulu saat tengah menyekop tanah kuburan dalam kondisi hamil, Liu Xin mengalami keguguran akibat kelelahan fisik yang sangat luar biasa hebatnya. Didera rasa putus asa dan kegilaan yang memuncak, Liu Xin kemudian mencampur tanah kuburan dengan jasad janin anaknya yang belum waktunya lahir. Tindakan terlarang itu memicu bangkitnya roh-roh jahat dari pemakaman yang kemudian bersemayam di dalam boneka tanah liat sebagai kenang-kenangan untuk bayinya. Namun, boneka tersebut justru berubah menjadi entitas jahat yang merasuki raga Liu Xin hingga ia membantai seluruh keluarganya tanpa sadar sama sekali. Setelah menyadari dosa besarnya, ia menorehkan jimat penyegel pada boneka tersebut dan memilih mengakhiri hidupnya dengan membakar diri di dalam tungku. Berbekal temuan fakta tersebut, Ah Seng menyusun rencana untuk menjebak roh-roh itu ke dalam sisa jasad Liu Xin yang masih tersimpan di rumahnya. Ah Seng dan Sucuan akhirnya nekat membawa Muhua kembali ke lokasi rumah angker, tempat segala teror mengerikan itu bermula dahulu kala. Sesampainya di lokasi, Sucuan melakukan penelusuran melalui simulasi game VR, sementara raga aslinya tetap berada di dalam mobil menjaga sang istri. Di sisi lain, Ah Seng yang berada di dalam rumah secara nyata mulai terlibat pertempuran sengit melawan gelombang serangan dari berbagai roh jahat. Kondisi Ah Seng mulai terdesak dan terluka parah
saat menghadapi kawanan makhluk astral di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh boneka-boneka menyeramkan. Sementara itu Suchuan di dalam simulasi sibuk mencari kepingan pecahan boneka yang hilang, yang diyakini menyimpan bagian jimat penyegel yang tidak utuh. Akhirnya, Ah Seng tiba di bekas studio milik Liu Xin dan berhasil menemukan letak tungku pembakaran yang selama ini menjadi pusat energi gelap. Ia segera merangsek masuk ke dalam studio tersebut dan berhasil mengamankan sisa-sisa tulang belulang dari jasad mendiang Liu Xin untuk keperluan ritual. Suchuan pun tidak kalah beruntung. Ia berhasil menemukan kepingan jimat yang dicari berkat bantuan akurasi dari alat pemindai VR yang ia gunakan. Namun mendadak situasi berubah kacau saat Mu Hua tiba-tiba terbangun dan menghilang secara misterius dari dalam mobil di mana ia dijaga. Suchuan bergegas menyusul Ah Seng yang tengah berada di dalam tungku pembakaran. Sial bagi mereka, pintu tungku tersebut mendadak terkunci rapat dan semburan api mulai berkobar, menjebak Ah Seng di tengah kobaran panas yang mematikan. Saat Suchuan berupaya keras menolong Ah Seng, Mu Hua mendadak muncul dari kegelapan dan langsung menghujamkan tangannya tepat ke arah perut suaminya. Dari balik kobaran api, Ah Seng berteriak sekuat tenaga, memerintahkan Suchuan agar segera menggunakan kekuatan jimat pelindung yang ia bawa untuk melawan balik. Berkat jimat itu, Mu Hua akhirnya terpental dan lemas tak berdaya saat pengaruh iblis mulai melemah. Sementara Ah Seng berhasil meloloskan diri. Namun rupanya kembalinya kesadaran Mu Hua hanyalah tipu muslihat roh jahat agar mereka lengah di tengah situasi yang sudah sangat kritis itu. Saat Ah Seng sedang berkonsentrasi menuliskan mantra terakhir, Mu Hua kembali mengamuk dan segera ditahan dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Suchuan. Dengan mengalirkan darahnya ke permukaan boneka, Ah Seng akhirnya berhasil menarik keluar seluruh roh jahat dari raga Mu Hua dan menyegelnya pada tengkorak. Namun terungkap kenyataan pahit bahwa roh tersebut hanya bisa benar-benar terbelenggu dalam raga yang hidup, bukan pada tulang belulang mati milik Liu Xin. Artinya, satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri kutukan tersebut secara permanen adalah dengan mengorbankan nyawa calon bayi yang tengah dikandung oleh Mu Hua. Tak sanggup mengorbankan darah dagingnya sendiri, Suchuan akhirnya memilih menjadikan dirinya sebagai tumbal demi menyelamatkan istri dan juga calon anaknya tersebut. Begitu kawanan roh jahat tersebut berpindah ke dalam tubuh Suchuan, Ah Seng segera melakukan prosedur penyegelan darurat sebelum kekuatan iblis itu menguat kembali. Sayangnya, iblis di dalam raga Suchuan melakukan perlawanan hebat hingga memicu duel fisik yang sangat sengit antara Ah Seng melawan rekan kerjanya sendiri. Di bawah kendali penuh kekuatan gelap, Suchuan perlahan mendekati Mu Hua dengan niat jahat untuk menghabisi nyawa wanita yang sangat ia cintai itu. Namun setelah menatap perut sang istri dengan sisa kesadaran yang sangat tipis, Suchuan nekat menusuk mata kirinya sendiri demi menghentikan aksi beringasnya. Dalam kondisi bersimbah darah yang sekarat, ia memohon kepada Ah Seng agar segera merampungkan proses penyegelan arwah-arwah terkutuk itu di dalam raganya sekarang. Akhirnya, Ah Seng berhasil menyelesaikan ritual tersebut. Meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawa Suchuan yang tewas demi melindungi masa depan keluarganya. 6 bulan berlalu sejak tragedi itu. Anak hasil perjuangan mereka yang dinamai Vini kini telah tumbuh menjadi bayi yang sangat sehat dan menggemaskan. Tak lama kemudian, seorang perwakilan dari kantor lama mendiang suaminya datang berkunjung untuk menyerahkan sebuah paket berisi perangkat game VR terbaru kepada Mu Hua. Melalui teknologi realitas virtual tersebut, Mu Hua kini dapat kembali berinteraksi dan melepas rindu dengan sosok Suchuan meskipun hanya dalam dunia digital. Di penghujung kisah, terlihat Liu Yan menyimpan boneka iblis tersebut di galerinya, mengungkapkan fakta bahwa ia dan Ah Seng sebenarnya sudah bersekongkol. Pertolongan mereka kepada keluarga Suchuan ternyata bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari agenda terselubung yang telah mereka rancang sejak awal cerita dimulai. Secara garis besar, akhir film ini memberikan pesan bahwa meski Mu Hua selamat bersama bayinya, ancaman kekuatan gelap tersebut masih jauh dari kata usai. Keberadaan koleksi roh yang dikumpulkan oleh duet Ah Seng dan Liu Yan mengindikasi bahwa mereka adalah sosok antagonis sebenarnya dengan moralitas yang sangat abu-abu.
Penutupan cerita yang sengaja dibuat menggantung ini seolah membukakan jalan lebar bagi kehadiran sequel ataupun kisah sampingan di masa yang akan datang. Demikianlah ulasan lengkap mengenai alur cerita dari salah satu film horor Taiwan terbaik versi saya yang memiliki judul orisinal Moodborne ini. Jangan lupa tekan tombol langganan pada kanal ini agar kalian tidak melewatkan berbagai rangkuman alur film berkualitas lainnya hanya di Wahzou. Sampai berjumpa kembali di video menarik selanjutnya dan terima kasih atas perhatian kalian semua yang telah menonton ulasan ini sampai selesai.